manusia selalu dihadapkan pada dua hal yang selalu berpasangan, seperti hal baik dan buruk, perbedaan, persamaan, kiri kanan atau timur barat. Di hadapan kedua hal tersebutlah bagi saya manusia menentukan jalan hidupnya, atau dalam kata lain menentukan kepercayaannya. Saya selalu mencari dan bereksplorasi untuk membuat suatu karya yang dapat memancing pola pikir audiens untuk meragukan sejenak apa yang telah mereka percaya selama ini terhadap suatu subjek atau objek. Bagaimana audiens berimajinasi, melalui imajinasi yang liar, orang dapat memiliki penilaian terhadap sesuatu. Konsep mengenai ide rosah muncul secara tidak sengaja. Diawali dari proses berkarya saya sebelumnya. Saya sempat melukis selama beberapa tahun dengan gaya melukis yang cukup realistik. Mungkin karena ketidaknyamanan saya dengan proses yang lama tersebut, saya jadi selalu menyempatkan waktu untuk bereksplorasi pada kanvas lain sebagai sebuah terapi untuk menyiasati mood saya dalam berkarya realis. Dan saya selalu mencari bagaimana menyiasati agar proses berkarya tidak memakan waktu yang lama seperti melukis realis pada umumnya. Pada masa sekolah, anak-anak pada umumnya sempat bereksplorasi melukis dengan cat air di atas kertas yang kemudian dilipat menjadi dua bagian dan ketika dibuka akan menghasilkan efek simetris yang pada umumnya selalu dikaitkan dengan gambar seperti image kupu-kupu atau hal-hal yang memiliki citraan simetris. Proses tersebut sangat menarik karena dilakukan dengan tanpa beban dan sangat menyenangkan. Berdasarkan hal tersebut, saya mencoba mengulanginya saat ini dengan persiapan media yang lebih kuat dan dengan suatu kesadaran yang lebih. Sebagai sebuah metode dalam tes psikologi yang disebut sebagai Rorschach test, 10 kartu bergambar abstrak yang telah distandarisasi oleh pencetusnya yaitu Hermann Rorschach. Apa yang ditujukan oleh tes tersebut sangatlah sederhana, yaitu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan seseorang untuk berimajinasi mengkaitkan
dengan hal-hal yang telah dia ketahui sesuai dengan referensinya masing-masing. Kemampuan tersebut dipancing oleh sebuah gambar abstrak yang semuanya diawali dengan pertanyaan "What do you see?" atau apa yang Anda lihat. Jawaban tiap orang dengan berbeda-beda wilayah atau negara memiliki kecenderungan yang berbeda-beda sesuai dengan memori atau suatu rezim kekuasaan di wilayahnya. Tes pada umumnya dengan Rorschach versi yang saya bikin, saya coba mengganti subject matter tersebut dengan image-image yang lebih verbal, cukup representasional dan mungkin populer. Dan saya sengaja mengekspos image tersebut dengan warna-warna yang lebih mencolok, lebih vivid untuk memancing orang berimajinasi lebih liar. Di satu sisi, audiens dihadapkan pada pertanyaan yang sama, "What do you see?" Apa yang Anda lihat? Tapi pada saat yang sama, audiens mengalami pengalaman yang lain ketika menghadapi beberapa citraan atau image yang representasional, verbal. Orang sangat mudah menjawabnya gitu, tanpa perlu berlama-lama berimajinasi. Perbandingan dengan mencari-cari perbedaan di antara keduanya, ataupun malah larut dalam efek simetris yang dihasilkan. Efek tersebut dapat membuat cukup bingung orang-orang bagaimana image tersebut bisa menjadi simetris. Momen tersebut menurut saya sangat merepresentasikan bagaimana pola imajinasi manusia saat ini dapat dikatakan alih-alih diminta untuk berimajinasi, yang dihasilkan malah mereka dihadapkan pada citraan-citraan yang populer yang sudah terlanjur melekat pada memori mereka masing-masing. Subject matter pada lukisan saya adalah tokoh-tokoh populer yang menjadi influence saya pribadi yang cukup banyak berpengaruh pada pola hidup saya. Tetapi bisa jadi tidak begitu penting lagi bagi audiens yang menghadapi karya saya, menjadi stimulus pembacaan orang untuk berpikir dan mempertimbangkan hal-hal yang selalu berpasangan tersebut. Keaslian, palsu, baik dan buruk, cantik maupun jelek. Yang menarik dari teknik melukis Rorschach biasa disebut inkblot ini adalah prosesnya yang terstruktur, sangat sederhana dan menyenangkan. Kita bisa mengandaikan dengan proses bagaimana kita menulis pada selembar kertas dalam buku, yang kemudian buku tersebut kita tutup juga dan akan kita buka kembali pada momen yang lain. Momen menutup buku tersebut yang menjadi penting, karena saya tidak memiliki kontrol sepenuhnya untuk menjaga atau memastikan image yang dihasilkan nantinya. Demikian halnya dengan sejarah ataupun proses sebelumnya. Ketika dibuka kembali, image tersebut telah
berubah dan memiliki makna yang sama sekali lain ataupun baru. Bareng saya. Oke, baru pelan-pelan. Oke, terus salsa. Ketika dibuka, lukisan tersebut menghasilkan suatu tekstur yang cukup dominan, dapat membangun identitas yang menjadi ambigu. Di satu sisi, secara proporsi image dapat dikatakan menjadi rusak atau gambarnya menjadi kabur. Di sisi lain, memunculkan estetika atau keindahan tersendiri dari teknis cat minyak tersebut. Rorschach and Roll adalah tema yang saya artikan sebagai sebuah semangat atau sebuah pembenaran pada statement-statement yang terlanjur mapan. Bagi saya saat ini, manusia memiliki cara berimajinasi yang lain atau menyiasati sesuatu yang sudah ada menjadi versi lain, bukan sesuatu yang berbeda atau baru. Akan memunculkan kecenderungan yang cukup politis untuk dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu. Karena bagi saya image-image manusia saat ini bagi saya terlalu banyak menerima informasi baik visual maupun verbal yang akan berpengaruh signifikan terhadap psikologi manusia tersebut.